Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Cerita pada chapter 1044 dan kedepannya nanti akan memperlihatkan Marco yang terbang mendekati Kid dan Law. Marco tahu Kid dan Law memiliki kemampuan bertarung yang hebat karena mereka berdua berhasil mengalahkan Big Mom. Namun, Marco juga tahu bahwa kondisi Kid dan Law sekarang ini sedang terluka parah sehingga Marco berniat memulihkan mereka berdua. Meski begitu, kondisi Marco juga sebenarnya sedang tidak prima karena dia sudah cukup lelah akibat banyak mengeluarkan tenaga selama Perang Wano. Maka dari itu, pemulihan yang Marco lakukan kepada Kid dan Law tidak bersifat menyeluruh, hanya penyembuhan singkat saja. Yang penting Kid dan Law setidaknya bisa kembali bertarung untuk menghadapi Kaido. Pertarungan antara Kid dan Law melawan Kaido pun terjadi. Mereka berdua akan menahan Kaido untuk sementara waktu sampai Luffy bangkit kembali. Marco pun akan ikut mensupport mereka, sehingga meskipun sudah kelelahan, ketiga orang ini akan mampu menahan Kaido. Setelah diperlihatkan segala kekacauan di Pulau Onigashima, fokus cerita akan beralih ke Mary Joyce. Di sana sedang berlangsung rapat antara Gorosei dengan Akainu. Rapat itu bertujuan untuk membahas tentang konflik yang terjadi di Wano Kuni. Tentu saja sebelum Gorosei rapat dengan Akainu, mereka pasti telah terlebih dahulu bertemu dengan Im Sama, karena segala keputusan penting yang akan diambil harus disetujui oleh Im Sama. Dalam rapat dengan Akainu, Gorosei menceritakan soal laporan-laporan dari CP0 tentang bagaimana keadaan Wano Kuni sekarang ini. Berdasarkan pertimbangan yang matang, Gorosei merasa pemerintah dunia harus bertindak untuk mengambil keuntungan dari Perang Wano. Gorosei juga akan bilang bahwa beberapa kapal pemerintah dunia memang telah dikirim ke sana, tapi itu tidak akan cukup untuk melakukan rencana besar yang Gorosei inginkan. Gorosei ingin Wano Kuni diambil alih oleh pemerintah dunia, sekaligus semua bajak laut yang ada di sana harus segera ditangkap. Untuk bisa menjalankan rencana itu, maka sudah pasti Gorosei perlu kekuatan dari Angkatan Laut sebagai kekuatan militer utama milik pemerintah dunia. Gorosei ingin agar Akainu segera mengirim armada angkatan laut ke Wano Kuni yang harus dipimpin oleh minimal satu orang admiral. Selain itu, Gorosei juga ingin agar sebagian dari unit SSG diturunkan ke Wano Kuni. Unit SSG adalah tim baru yang memiliki kekuatan sains karena kekuatan mereka diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Fujitora membangga-banggakan unit SSG yang menandakan unit tersebut benar-benar sangat hebat. Gorosei ingin unit SSG terlibat dalam misi ke Wano Kuni karena Gorosei juga ingin tahu sehebat apa unit tersebut ketika di medan perang. Sepertinya, dalam chapter ke depan nanti masih belum akan diketahui apa jawaban dari Akainu. Memang beberapa waktu yang lalu, Akainu pernah bilang kepada Sengoku bahwa Angkatan Laut tidak akan terlibat dalam urusan Wano Kuni. Namun, mengingat perintah datang dari Gorosei, sepertinya besar kemungkinan Akainu akan setuju untuk mengirim pasukan Angkatan Laut ke Wano Kuni. Usai memperlihatkan rapat Gorosei dan Akainu yang masih menggantung, fokus cerita akan kembali ke Wano Kuni, atau tepatnya di Pulau Onigashima. Momonosuke masih berusaha untuk menarik Pulau Onigashima agar bisa menjauh dari ibu kota bunga. Sementara itu, dia pun tetap menjalin komunikasi dengan Zunisha. Mereka masih membahas soal Joy Boy yang menurut Zunisha dalam chapter yang lalu telah bangkit kembali setelah 800 tahun. Momonosuke juga akan bisa mendengar suara genderang pembebasan yang dikatakan oleh Zunisha, sehingga Momonosuke akan tahu suara itu berasal dari Luffy. Namun, meski berasal dari Luffy, suara itu seperti bukan suara Luffy. Ada yang berbeda dari Luffy yang akan membuat Momonosuke semakin bingung. Zunisha pun akan menjelaskan bahwa itu adalah suara dari Joy Boy dan Momonosuke bisa sedikit memahami bahwa Luffy telah menjadi Joy Boy. Kaido saat ini sedang mengacau di dalam kastil dan ditahan oleh Kid dan Law.
Lama-kelamaan, mereka pasti akan terdesak, dan ketika mereka mulai terdesak, Luffy pun akan muncul dan menghajar Kaido. Saat ini, Luffy telah menjadi Joy Boy, maka visual Luffy akan menjadi sangat berbeda. Banyak orang akan bingung ketika mereka melihat Luffy. Mereka mungkin akan sulit mengenali Luffy, namun Kaido akan langsung tahu bahwa itu adalah Joy Boy. Kaido akan bilang ternyata Luffy benar-benar Joy Boy yang dinanti oleh dunia. Memang Kaido tidak pernah bertemu dengan Joy Boy secara langsung, mengingat Joy Boy hidup pada masa abad kekosongan. Meski begitu, Kaido tetap bisa tahu bahwa Luffy telah menjadi Joy Boy, karena dalam kehidupan dan petualangan Kaido yang cukup panjang itu, Kaido pernah mendengar cerita tentang ciri-ciri Joy Boy. Ada dua kemungkinan dari mana Kaido mendengar cerita soal Joy Boy. Pertama, dari Rocks di Sebek. Sebek adalah orang misterius yang tampaknya mengetahui beberapa rahasia dunia. Tidak akan mengherankan bila Sebek mengetahui soal ciri-ciri Joy Boy. Kemudian dia sempat memberitahu Kaido soal itu. Kedua, Kaido mengetahui soal Joy Boy dari King. Ras Lunaria merupakan ras yang sangat spesial. Mereka bahkan dianggap sebagai dewa pada masa lalu. Ras Lunaria pasti mengetahui berbagai rahasia dunia. Itulah salah satu alasan mengapa ras Lunaria dimusnahkan. Sepertinya King sudah pernah menjelaskan kepada Kaido tentang ciri-ciri Joy Boy. Nah, ciri-ciri Luffy ini persis seperti yang pernah King jelaskan kepada Kaido. King bisa tahu soal penggambaran ciri-ciri Joy Boy itu sepertinya dari cerita turun-temurun dalam ras Lunaria, sebab leluhur ras Lunaria kemungkinan besar pernah bertemu dengan Joy Boy. Entah kemungkinan manapun yang benar, yang jelas Kaido akan sangat bersemangat ketika melihat Luffy telah bertransformasi menjadi Joy Boy. Luffy akan menjadi semakin kuat dan bisa menggunakan teknik-teknik baru dari Gomu Gomu no Mi. Pertarungan Luffy melawan Kaido kali ini akan lebih dahsyat dari sebelumnya. Nah, itu tadi prediksi tentang One Piece chapter 1044 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.